dasarnya kami di Biro Hukum GTM hanya bekerja pada GTM. Hasilnya tidak ada sampai ya. Tetapi karena ada lembaga bantuan hukum, ya kebetulan penambahan Biro Hukum juga adalah staf saya di kantor 1, Ibu Esther Sambo Poindin juga masuk di Biro Hukum GTM. Jadi kami sudah 3 sekarang dengan Pak Lake ya. Pak Lake, saya dengan Ibu Esther Sambo Poindin. Sekarang ini tadi dikirim beritanya ke saya Ibu Esther bahwa perkara yang kami mohonkan dispensasi itu ditunda ke hari Senin karena baru diajukan hasil pemeriksaan psikotesnya ya, kejiwaannya yang itu. Jadi saya kira seperti itu. Tapi intinya mungkin saya sampaikan bahwa lebih baik kita mencegah. Mencegah itu penting. Mari kita sama-sama lakukan pembinaan. Termasuk salah satu topik karena saya sudah dapatkan ini, kasihan pemuda kita akan mati. PPGTM ini akan mati. Dia hanya bisa merawat anak-anak SMA. Karena segera akan beralih ke PPR dan PKB, ya. Belum 19 tahun sudah status PPR dan PKB. Ini salah satu topik bagus kita lakukan pembinaan. Karena ini juga sumbernya dari PPGTM yang sangat mendukung ini. Dan dispensasi ini bukan mempermudah ya, bukan. Tapi jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang, bukan dipermudah, artinya dimudahkan supaya semua orang bisa mendapatkan. Apalagi ancam-ancamlah sedikit jemaah bahwa berat dispensasi itu butuh waktu, betul tadi paling kurang 2 minggu, paling cepat 2 minggu, biasa teman-teman, dan biaya mahal. Tahu lebih mahal biaya dispensasi anakmu kalau kawin terpaksa daripada biayamu untuk pesta. Supaya anggota jemaat tak boleh, kita harus awasi anak-anak kita, kan orang tua juga berperan terhadap anak-anaknya ya. Itu. Jadi saya kira itu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang nanti kita diskusikan. Halangi hak masyarakat ketika kita menggunakan undang-undang pernikahan ini. Sebab itu, bolehkah teman-teman di PBMS bersama dengan Biro Hukum untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada, sehingga ada kerjasama antara gereja dan pemerintah. Karena kami mengalami kesulitan ketika kita menegakkan undang-undang pernikahan ini, sementara sosialisasi dari pemerintah belum ada, sehingga apa yang dialami oleh Pak Boy tadi itu dialami di tempat lain bisa dinikahkan, sementara kita di gereja Raja Mamasa sudah menikahkan dan melaksanakan undang-undang perkawinan itu. Karena itu saya mohon kepada PBMS dan Biro Hukum untuk bekerja sama dengan Pemda Mamasa, lalu kita bersama-sama dengan gereja untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya lanjut, masih ada 13 teman-teman kita yang akan bicara. Makanan sudah siap, nanti kedinginan. Saya lihat di acara kita akan masuk 3:30. Sepanjang memungkinkan dia membesarkan anaknya, karena itu namanya hubungan keperbedaan dengan ibunya tetap mendekat ya. Selalu yang diperhitungkan adalah masa depan anak. Kemudian sesuai dengan agamanya. Jadi di sini pengertian Pak Pendeta Pak Lulung, perkawinan menurut agamanya masing-masing, bukan laki-laki agamanya lain, perempuan. Maksudnya ini agamanya orang yang melangsungkan perkawinan. Jadi kalau Kristen ya Kristen dua-dua, ya. Lain lagi kalau kawin beda agama, ya. Itu persoalan kita di dalam kehidupan kita ada nyata.
Oleh karena ini bertahun-tahun jadi persoalan menyangkut perkawinan beda agama. Karena dalam undang-undang kita tidak ada ruang perkawinan beda agama. Justru Hoci dulu itu memungkinkannya. Tapi dalam perkembangannya, karena ini menjadi persoalan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, maka ini sudah ada ruang untuk pelayanan terhadap perkawinan beda agama. Ya. Sepanjang mereka menghendaki. Jadi dalam hukum ada istilah namanya penundukan hukum. Penundukan hukum dan penyelundupan hukum. Menyelundup masuk ke hukum salah satu agama untuk mencapai tujuannya. Kasus pertama di Indonesia adalah kasusnya Lydia Kandau dan Jamal Mirdad. Dia bawa ke kantor urusan agama menolak, dibawa ke gereja menolak, ya semua menolak, tidak bisa. Akhirnya pertama diundangkannya undang peradilan tata usaha negara, diajukan dari itu gugatan tahun 86 di Jakarta ke pengadilan tata usaha negara meminta agar supaya kantor catatan sipil di Jakarta mencatatkan perkawinannya, dan itu dikabulkan dengan panjang perjalanannya. Dia butuh waktu sekitar 4 tahun baru ada putusan dari Mahkamah Agung. Disitulah jurisprudensi pertama sebagai bentuk pengisian kekosongan hukum. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kekosongan hukum yang pertama adalah karena ada hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak diatur, tidak ada lembaga yang mengatur. Dan sekarang itu sudah bisa, kalau itu terjadi, ini juga bagaimana kita gereja menyikapi, ini pekerjaan kita bersama. Apakah GTM juga sudah siap melaksanakan? Karena teman kita di Sebelah di Katolik sudah berani melaksanakan perkawinan beda agama. Jadi ini tantangan bagi kita, mungkin para pendeta ini bisa bagaimana berpikir secara teologis. Kalau umpamanya ada seorang warga kita hidup bersama dengan seorang beda agama dan mereka hidup bersama, punya anak, anaknya ikut sekolah minggu, kita didik, datang juga ibadah, kasih ibadah rumah tangga, diterima juga persembahannya. Iya, persembahan waktu mungkin semuanya besar diterima, tapi kita tidak mau melayani. Jadi kan ini namanya pergumulan, tapi saya kira ini pergumulan yang akan menjadi ibadah kita semua. Bagaimana teologi kita bangun memahami sesuatu persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ya. Ini artinya saya tidak bisa menjawab lebih jauh, tapi negara sudah memberi solusi tentang ini dengan putusan Mahkamah Agung. Sudah berapa putusan Mahkamah Agung terakhir? Saya sudah lupa, saya tidak persiapkan ini. Tapi ada putusan Mahkamah Agung terakhir bahwa tergantung kepada kebutuhan mereka. Jadi bisa memohonkan kembali lagi ke pengadilan, mengajukan permohonan untuk diizinkan melangsungkan perkawinan sesuai dengan keinginannya. Kalau dia Islam kemudian dia mau melangsungkan perkawinan di Kristen, ya boleh. Tapi kalau dia mau beralih agama, ya silahkan, itu lebih bagus. Tapi ingat, beralih agama juga ini adalah bagian daripada penyelundupan. Karena ada beberapa kasus juga kami dapatkan terjadi penyelundupan hukum. Pura-pura dibaptis, hatinya tidak. Selesai dibaptis kembali ke agama, tercapai tujuannya hidup sebagai suami istri. Sudah ada buku pengesahan perkawinannya. Jadi ini mungkin bisa dicatat-catat, ini menjadi pergumulan bersama di GTM, bagaimana kita menyikapi hal ini. Iya. Perkawinan, khusus perkawinan beda agama. Kemudian hubungan keluarga. Tadi itu bagaimana dengan sesuai dengan adat istiadat. Kalau adat istiadat kan ini kan kita hidup di berbangsa bernegara, ada 3 norma yang harus selalu kita perhatikan. Bisa sejalan, bisa juga masing-masing jalan. Jadi ada norma hukum, ada norma agama, dan ada norma kesusilaan atau adat istiadat. Bisa dia sejalan, bisa juga berbeda jalannya. Tapi mungkin masing-masing mempunyai caranya. Iya. Saya kira ini juga nanti bagaimana gereja menyikapi. Kemudian ya seakan-akan kita menghalangi perkawinannya. Memang begitulah namanya aturan keras dia. Kalau dia larang, ya dia larang. Nah, dan jalan keluarnya itu kasih kelonggaran, minta dispensasi pengadilan. Jadi prinsip kita hanya
kepatuhan, patuh kepada aturan perundang-undangan sebagai lembaga keagamaan atau tokoh keagamaan. Kemudian masalah sosialisasi ini, saya kira ini penting, tapi kadang-kadang juga membangun kerjasama yang agak susah. Kalau kita bangun kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lain, karena selamanya ada kegiatan dan terbentuk lagi pada persoalan anggaran. Oh, tidak bisa Pak, kami baru mengusulkan supaya nanti tahun depan ya membentuk juga kan. Jadi mungkin peran kita masing-masing lah bagaimana mensosialisasikan segala aturan perundang-undangan yang ada supaya bisa tersebar luas kepada masyarakat. Karena prinsip undang-undang hari ini disahkan menjadi undang-undang, hari itu berlaku. Tidak perlu disosialisasikan, dianggap sudah orang semua mengetahui. Dan sosialisasinya itu dianggap sudah selesai pada saat disampaikan di berbagai media. Kemudian masuk catatan yang masuk syarat perkawinan pasal 6, masalah persetujuan bersama, ada contoh formatnya. Saya kira ini kreativitas, tapi kalau dikehendaki saya bisa bikinkan contohnya dan nanti saya share di BBMS dan pada pendeta-pendeta dan klasis yang saya kenal dan berteman. Yang tidak kenal dan tidak berteman ya belum bisa di-share ya. Kalau hanya format persetujuan boleh kita buatkannya. Iya. Jadi biar format supaya betul-betul mengikat sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Laki-laki dan perempuan buat persetujuan bersama bahwa betul-betul sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Supaya unsur pemaksaannya ini terhindar ya. Karena kawin ini ada juga kawin paksa ya. Ada kawin lari, ada kawin paksa. Kawin ini macam-macam. Apakah ya, lanjut Pak Edi. Apakah jaminan hukum pemerintah terhadap perkawinan direstui oleh hukum adat? Apakah sah pandangan hukum dan pemerintah terhadap? Jadi adat istiadat sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan itu diakui. Sekarang kan kita nyaris tidak ada lagi ya yang perkawinan adat itu. Ada, tetapi semuanya akan berakhir kepada ke gereja. Yang jelas tidak akan bisa Pak, karena coba bawa daftarkan ke catatan sipil, bawa ke sana, bahkan sudah jadi keadaan Pak, sudah langsungkan di perceraian bukti-bukti, oh tidak bisa. Yang bisa dicatatkan di sana adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 dilakukan berdasarkan ajaran agama. Ya, jadi itu. Adakah konsekuensi hukum dari pemerintah terhadap perkawinan yang diresmikan secara hukum adat dan yang perlu saya jelaskan bahwa menyangkut masalah perkawinan ini dari segi lapangan hukum dia adalah masuk dalam lapangan hukum keperdataan. Jadi lapangan hukum itu ada 3. Ada lapangan hukum perdata, ada lapangan hukum pidana, dan ada lapangan hukum administrasi. Perkawinan ini 2 kemungkinan kedekatannya, yaitu lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administratif. Pidana itu kecil kemungkinan, kecuali kalau di dalamnya ada unsur paksaan dan sebagainya. Perkawinan di bawah umur yang kita dukung itu bisa mungkin ada pasal lain, tapi tidak ada kaitannya langsung dengan persoalan perkawinan. Jadi perkawinan ini adalah masalah keperdataan, privat reh, hukum pribadi. Jadi dampaknya adalah juga kalau ada hal-hal yang tidak sah, dampaknya tidak sah. Ya, batal atau batal demi hukum, dibatalkan atau batal demi hukum ya. Ada sanksi hukum bagi majelis, keluarga, dan pemerintah, kades yang memberikan pelayanan perkawinan bagi yang belum cukup umur. Sanksi hukumnya adalah sanksi moral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, jadi Westbook dari Belanda masuk Indonesia. Dia murni aturan keperdataan, sehingga di dalam tidak ada, di dasarnya tidak ada sanksi pidana.
tapi yang ada sanksi moral. Iya. Bagaimana sanksi moralnya? Tiba-tiba diviralkan, oh jemaat A melaksanakan perkawinan belum cukup umur, pendetanya akan viral di mana-mana. Kalau dia selebriti tidak apa-apa. Iya, karena track recordnya akan naik kan. Tapi kalau kita pendeta akan turun. Iya, itu. Jadi memang saya di mana-mana tanya, apakah kita dihukum? Tidak ada hukumannya secara pidana. Terkecuali kalau bisa dibuktikan dari sistem hukum lain bahwa perkawinan di bawah umur itu ada unsur paksaan. Paksaan yang sudah diketahui bahwa dipaksa, akhirnya dia berganti, nah itu masuk dalam penyertaan. Dalam perbuatan pidana itu, pelaku pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan membantu melakukan, semua sama pelakunya. Jadi itu sanksinya akan muncul kalau dia menyeberang ke hal-hal lain. Tapi kalau erat kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan, sanksinya adalah sanksi moral, moral justice. Tidak akan di apa? Kalau viral di mana-mana, wah KTM pendeta gini. Jadi jangan kita menolak ke sebelah Pak Ibu pendeta ya. Kalau teman-teman kita sebelah lakukannya, dia lakukanlah itu. Iya. Kalau kita GTM tegas mengatakan bahwa kita patuh pada aturan perundang-undang, tegaslah kita. Iya, walaupun tidak dihukum. Karena kalau ini tidak dikembangkan, pasti apa pertanyaan buntunya nanti, oh kalau itu jangan kita pikir aja ya, karena dia di penjara di kepala kalau tidak pikir aja. Nah ini kan semua, jadi tidak semua aturan perundang-undang, aturan hukum itu mempunyai sanksi pidana. Tapi ada sanksi pidana, ada sanksi administratif, dan juga sanksi moral ya. Itu. Dalam pelayanan sering kami jumpai ada jemaat Tuhan ingin menerima pengukuhan perkawinan, namun mereka sudah masuk perkawinan cerai dan setelah dimintai surat cerai hanya surat pernyataan yang dibuat di perimeter. Nah ini juga praktek yang tidak benar ya. Tegas di majelis gereja, tegas bahwa kami hanya bisa layani kalau sudah ada putusan perkawinannya secara sah, ada putusan pengadilannya. Karena kita membantu pemerintah, membantu dia, karena tidak akan takut keluarga. Iya, anak yang lahir itu terkatun-katun. Saya sebelum COVID-19 ada seorang pensiunan pegawai di Makassar. Ternyata dia sebelum masa pegawainya itu dia melangsungkan perkawinan, tapi perkawinan gereja, tapi dia daftarkan itu istrinya masuk daftar pegawai. Jadi dia terdaftar terus di BKN. Nah, ini istrinya ternyata ada gangguan kejiwaan. Akhirnya dibawa ke adat di daerah Kalumpang sana, dibuat nanti putusan adat dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemerintah desa sah. Dijadikan dasar itu melakukan perkawinannya di Makassar. Nah, itu sudah berlangsung sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian dia masuk masa pensiun. Begitu masa pensiun baru muncul datanya bahwa ternyata dia belum bercerai dengan istrinya yang dahulu. Disuruhlah untuk mengembalikan semua tunjangan-tunjangan yang pernah dia terima. Dan tidak layak pensiun sebelum ada bukti cerai dari pengadilan. Baru dia lulus, tapi dia kembalikan dulu baru dipensiunkan. Setelah ada bukti cerai baru anaknya yang istri barunya itu baru bisa dimasukkan dalam daftar gaji pensiun. Jadi kita tidak boleh bermain-main dalam hal perkawinan karena erat kaitannya dengan aturan lain, administrasi kependudukannya. Jadi jangan karena itu baru kita dapat kepada aturan. Bagaimana penjelasan dispensasi dengan kata perlindungan hak anak di bawah umur, hak dan justru itu dispensasi adalah bentuk pengecualian. Karena undang-undang itu memang kalau undang-undang perlindungan anak kan 18 tahun batas usia anak. Jadi hanya selisih 1 tahun. Nah, ini kalau umpamanya di 18 tahun,
ini hati-hati karena kita akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak. Nah itu ada ancaman pidananya. Barang siapa yang membantu melaksanakan perkawinan itu bisa dipidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dan bukan cuma pidana penjara, tetapi denda juga. Dendanya 1 miliar. Jadi itu berat ancaman hukumannya. Jadi hati-hati sekali, kita harus hati-hati. Jangan hal-hal yang biasa kita biasa-biasakan. Sekali waktu nanti kita buntu baru kaget. Itu ayat dalam ini. Kemudian pelayanan bisakah dilakukan pemberkatan kepada usia dini dengan syarat surat nikah gereja menyusul sesuai hukum. Jika gereja melakukan pemberkatan dan melanggar hukum, siapa pihak yang akan yang poin 2 ini tidak ada masalah ya, sudah jelas tadi. Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Undang-undang kan tidak bisa. Yang bisa itu ya dispensasi. Jadi kuncinya, mari kita sama-sama tegas. Kalau memang buntu, baru kita berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Tapi langkah awal yang sebetulnya harus kita lakukan adalah preventifnya, pencegahan. Hal-hal seperti ini kita sampaikan kepada warga jemaat. Nanti sulit, baru kita ikut-ikut juga menikmati persoalannya ya. Iya, jadi saya kira itu mungkin yang paling penting, bahwa fungsi dan tugas kita pertama adalah bagaimana kepatuhan dan ketaatan kita pada aturan perundang-undangan sebagai tokoh agama, lembaga keagamaan. Jadi ini penting sekali, jangan sampai viral. Kan belum 1 bulan ya yang di Sidrat ya, yang 14 tahun ya, viral. Tapi dia naik rekornya kan. Tapi kalau coba warga dia pendeta, hilang tenggelam. Kalau teman-teman lainnya boleh, apalagi kalau yang berkaitan dengan orang-orang memang cari sensasional ya. Jadi mungkin itu yang saya titipkan, bahwa namanya aturan perundang-undangan pahit atau manis harus kita jalankan dan kita lakukan. Karena memang sebetulnya negara hukum, konsekuensi kita sebagai negara hukum, kepatuhan dan ketaatan kepada aturan perundang-undangan. Ya, jadi saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang ya, nanti bisa melalui percakapan. Kemudian tadi ada masukan, bagaimana kalau di kelas-kelas diadakan. Sepanjang ada permintaan, kami akan ke sana. Tapi kalau jauh-jauh ya tolonglah ganti transport saya lah. Iya. Tapi kalau dekat-dekat juga tidak apa-apa ya. Iya. Kalau jauh ya kasihan kita ya. Iya. Saya di kantor untuk LBH Citra Justisia ini sekedar juga tambahkan, bukan hanya di Biro Hukum mereka, tapi di kantor saya LBH Citra Justisia Sulawesi Barat itu adalah lembaga bantuan hukum terakreditasi seluruh Indonesia dan dapat akreditasi B. Kami sudah 2 periode mendapat akreditasi B seluruh Indonesia. Di Sulbar ini ada 6 lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. 1 di Mamasa, LBH Pondok Sapata yang terakreditasi per 1 Januari 2022. 3 tahun ke depan dievaluasi lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dari 6 ini semuanya akreditasi C, cuma satu-satunya akreditasi B, cuma lembaga bantuan Citra Justisia yang saya bangun, saya kembangkan, dan di sana kami ada beberapa orang, termasuk ini tadi saya belum diperkenalkan ya. Berdiri dulu. Ini anaknya mantan pacar saya. Selesai tahun lalu di Fakultas Hukum Bukit, saya ajak dia untuk bergabung karena dia niatnya juga mau ikut bapaknya sekaligus pelihara kantor ya, gitu. Dan mereka juga dia sudah dapat sertifikasi juga sebagai penyuluh ya. Dia sudah tersertifikasi dari Kementerian Hukum melalui Lembaga Hukum Nasional. Dia sudah dapat predikat sebagai paralegal. Sudah bisa melayani penyuluhan dan konsultasi hukum
dari perwakilan pemerintah. Jadi kami mewakili pemerintah ya. Jadi itu. Jadi bisa antrian untuk tahun depan. Siapa duluan? Mulai Januari tahun 2023 karena 4 kegiatan siapa duluan masuk kami berikan layanan hukum secara cuma-cuma. Gitu. Dan kami beri layanan pada saat turun. Selain konsultasi hukum, kami juga lakukan konsultasi hukum cuma-cuma, pemberdayaan dan pembuatan dokumen secara cuma-cuma. Gitu, jadi itu. Cuma ya susahnya karena kami sekarang di Mamuju di Polewali ada Mandari LBH Sulbar ada dan dia pos di Pengadilan Negeri Polewali. Di sini ada LBH Pondok Sabata. Jadi kalau ada masalah bisa di sana. Yang penting dibawakan SKTN kelengkapan administrasi diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ya. Jadi mungkin seperti itu dulu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya karena pas jam 2 sesuai dengan rencana saya. Ya. Oke, terima kasih saya kembalikan kepada Menteri